في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim ulama, asatid wal asatidat yang saya hormati, pengurus DKM Al-Ikhlas beserta jajarannya, kemudian Bapak Imam kita Kiai Arif Nur Samsun, ada Kiai Syafrinal MPD, ada di sini senior saya Pak Kuah, kemudian ada Ustadz Guntar, semua jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih diberikan Allah nikmat iman dan Islam. Kita masih diberikan Allah nikmat sehat rohani maupun jasmani kita, sehingga kita masih tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan ini, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah kita. Selawat berangkaikan salam marilah kita sampaikan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang telah kita sampaikan kepada beliau, insyaallah kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, dalam kajian subuh kita pada kali ini saya akan menyampaikan ikhlas dalam beribadah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di pada 9 Ramadan. Betul Bu? Alhamdulillah, enggak terasa Bu, 20 hari lagi kita lebaran. Enggak terasa ya Pak ya. Iya. Kalau sama kita terasa juga. Yang bilang enggak terasa itu mungkin orang yang enggak puasa. Baru 1 hari dia puasa dibilangnya alhamdulillah 29 hari lagi lebaran. Dalam 9 Ramadan ini kira-kira kita ikhlas enggak Bu beribadah? Ikhlas enggak Pak? Ikhlas ya? Ikhlas ya? Ikhlas Bu? Enggak ada ibadah itu karena pencitraan ya? Enggak ada ya? Ibadah karena ingin dilihat oleh orang, ibadah karena ingin dipuji oleh orang yang melihatnya, atau ibadah karena ingin pencitraan. Enggak ada. Semuanya ikhlas karena Allah. Kata Rasulullah dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi.
barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan rasa keimanan yang kuat, rasa keikhlasan yang tulus, hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka Allah akan hapus, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu. Ini karena ikhlas dalam puasa, ikhlas dalam beramal. Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu, dosa besar kita, baik dosa yang kita sengaja maupun dosa kita sengaja, baik dosa kecil maupun dosa besar kita. Insya Allah kalau kita ikhlas, nyata, ya, maka ibadah itu penuh dengan keikhlasan. Bukan karena pencitraan, bukan karena ada ingin orang melihat kita. Ibadah pada bulan Ramadan jangan hanya sekedar kita mengerjakan yang wajib saja. Rugi kalau kita kerjakan yang wajib, ini nggak dapat sunnahnya. Padahal lebih banyak ibadah wajib daripada ibadah sunnah. Ya, banyak amalan-amalan sunnah yang seyogyanya kita kerjakan pada bulan Ramadan ini. Karena dengan kita sempurnakan ibadah wajib kita dengan mengerjakan ibadah sunnah, ini yang dikatakan oleh Allah agar kita mendapat golongan orang-orang yang bertakwa. Karena Ramadan ini adalah penuh dengan keberkahan. Kata Rasulullah, qad ja'akum syahrul mubarak, telah datang kepadamu bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 183 semua kita tahu, ayat itu menjelaskan tentang kewajiban kita berpuasa oleh Allah. Tujuan Allah apa? Akan untuk mengangkat derajat kita menjadi golongan orang-orang bertakwa. Apakah orang-orang yang berpuasa tok dia diangkat derajatnya oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang bertakwa? Belum tentu. Kalau hanya sekedar puasa saja dia kerjakan, belum sempurna keimanannya. Maka dengan puasa itu dia mengiringi ibadah-ibadah yang lain. Kata Allah kan wajib kita puasa, sholatnya enggak, ya, zakat enggak apalagi. Belum sempurna ibadah puasa kita untuk diangkat menjadi golongan orang-orang bertakwa kalau tidak diiringi dengan ibadah-ibadah lain. Kalau sekedar untuk wajib saja setiap hari, ya, di pada bulan Ramadan ini khususnya, kira-kira ada berapa amalan aja, Bu? Ada berapa ibadah, Bu? Untuk wajib saja ada 3 ya. Ada 3 ya. Yang pertama apa? Ibadah wajibnya kita kerjakan. Sholat. Sholat ini wajib. Aqimus sholah. Allah perintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat. Ya, 5 waktu dalam sehari semalam. Ini sudah diatur. Kemudian apa lagi? Puasa. Wajib kita mengerjakan ibadah puasa. Apa lagi, Bu? Zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Ayat ini diiringi oleh Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, ibadah spiritual kita, hubungan kita dengan Allah. Wa atuz zakah, dan keluarkanlah zakat, ibadah sosial kita. Kita berhubungan dengan makhluk, kita berhubungan dengan manusia. Dengan kita mengeluarkan zakat, ini adalah ibadah sosial. Ya. Jadi hablum minallah, kita jalin hubungan dengan Allah, kita kerjakan sholat. Wa hablum minan nas, kita jalin hubungan dengan manusia lainnya, kita mengeluarkan zakat. 3 ibadah wajib ini saja yang kita kerjakan. Kalau kita tidak mengerjakan ibadah sunnah, rugi. Maka disinilah letak keikhlasan kita dalam ibadah. Di sini letak keikhlasan kita dalam beramal. Rugi. Maka kerjakan ibadah sunnahnya. Ibadah sunnah. Banyak ibadah sunnah yang tidaknya kita kerjakan. Ya, Bu. Banyak. Apa yang pertama? Ibadah-ibadah sunnah yang hendaknya kita kerjakan adalah sedekah. Bersedekah.
bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang dermawan. Ya, ketika pada bulan Ramadan dia tingkatkan kedermawanannya. Rasulullah rajin bersedekah, Bu. Ketika pada bulan Ramadan dia tingkatkan sedekahnya. Sehingga beliau bersabda, ya, afdalu shadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah kata Rasulullah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Tingkatkan kuantitas sedekahnya, jumlah sedekahnya tingkatkan. Nah, yang mungkin di luar Ramadan sedekahnya hanya 10.000 di masjid, masuk belum. Di pada bulan Ramadan ini nambah dong 20, 50, meningkatkan kuantitas jumlah sedekah itu. Ya, kenapa? Karena dengan sedekah kita dapat merasakan kekurangan orang, ya, mungkin santunan kepada anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua, ya, janda tua. Kalau janda muda nanti lain apresiasinya. Serahkan kepada Ustaz Arif kalau janda-janda muda, atau Ustaz Saprinal nanti itu. Jadi ya, janda-janda tua yang tidak mampu. Janda muda boleh kalau nggak mampu. Kalau banyak anaknya, ya, Bu, silakan bersedekah, membantu mereka yang kekurangan. Ibu, kalau buka puasa, kira-kira ibu ada pernah nggak masak kolak? Masak kolak, ya, masak kolak untuk berbuka puasa. Perbanyak kuahnya, Bu. Sedekah, ya, sedekah kepada mereka yang berbuka puasa. Jadi jangan tercium bau wangi kolak itu saja. 40 rumah kanan tercium wanginya, 40 rumah ke kiri, depan, belakang. Apalagi kolak durian. Waduh, ini begaduh mau, Bu. Maka banyakkan kuahnya, kasih tetangga kanan kiri, tapi jangan kuahnya aja. Satu dong pisangnya kasih, ya. Kalau kurang pisangnya, kalau banyak pisangnya ya tambahlah jadi 1, 2. Ini memberikan sedekah, memberikan bukaan, memberikan makanan kepada mereka yang sedang berbuka puasa. Kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan makanan kepada mereka yang berbuka puasa, maka pahalanya dia dapatkan dari orang yang berbuka puasa itu sama pahalanya, tanpa dikurangi. Ini masih masalah ibadah sedekah saja, ya. Jadi besar pahalanya, apalagi kalau kita memberikan makan kepada 10 orang atau 100 orang yang sedang berbuka puasa. Berapa kalikan pahala yang kita dapatkan. Ini berkaitan tentang sedekah. Tapi ikhlas. Kadang banyak juga orang yang menyumbang lain niatnya. Ini kadang-kadang kita bahaya juga ini. Ya, tapi itu urusan dia dengan Allah. Ya, yang penting disampaikan, diberikan, kita terima. Masalah niat itu tergantung yang memberikan atau yang bersedekah. Ya, ini afdhalus shadaqah kata Rasulullah, shadaqah fi Ramadan. Ibadah sunnah banyak lagi, ya. Apalagi ibadah-ibadah pada bulan Ramadan yang setidaknya kita kerjakan dengan keikhlasan. Salat malam, qiyamul lail, ya. Salat tarawih itu adalah bagian dari qiyamul lail. Salat malam, salat sunnah, salat tahajud, ya, salat taubat. Ini bagian dari qiyamul lail kita. Salat malam, perbanyak ibadah sunnah. Kata Rasulullah, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kalau tadi man soma, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ini man qoma ramadhana, barang siapa yang bangkit, yang bangun, yang mendirikan sholat pada malam hari di bulan Ramadan dengan keikhlasan, dengan keimanan yang tinggi, tingkat keimanan tinggi, hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu.
Ini qiyamul lail kita, salat malam. Jangan kita katakan kita cinta kepada Rasulullah, kita katakan kita rindu kepada Rasulullah, tapi kita tidak menjalankan sunnah-sunnahnya, kita tidak menjalankan apa yang dikerjakannya, kita tidak mengikuti apa yang menjadi ibadahnya pada semasa hidupnya. Mana bukti cinta kita kepada Rasulullah? Mana bukti rindu kita kepada Rasulullah, tapi sunnahnya kita tinggalkan? Rasulullah sholat tahajud setiap malam, Bu. Ya, setiap hari Rasulullah sholat duha. Ayo, mana ibadah sunnah kita sempurna, ibadah wajib kita sempurnakan dengan kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Ya, analoginya seperti gini, Bu. Kalau kita kerjakan ibadah wajib dan ibadah sunnah, jadi kolaborasi. Ibu kalau makan itu makanan apa? Makanan wajib kita apa, Bu? Apa, Pak, makanan wajib kita? Nasi ya. Nah, nasi. Kira-kira enak nggak kalau makan nasi aja, Bu? Enak, Pak? Enak nggak makan nasi itu aja, nasi putih? Nggak enak. Ya? Nggak ya? Nggak enak. Nggak terasa. Yang lebih terasanya pakai apa? Pakai nasi, pakai ayam goreng, pakai rendang, dendeng batoko, campur lagi apa, terong, jengkol, peti. Wow, kalau udah makan jengkol nikmatnya, mertua lewat pun tak tahu dah. Iya, Bu. Jadi yang bikin nikmat itu apa, Bu? Hah? Lau itu wajib atau sunnah? Sunnah. Walaupun kita makanan wajib pokok, makanan pokok kita nasi, tapi sempurnakan makanan itu dengan launya. Gitu. Jadi kolaborasi wajib dengan sunnah. Ibu kalau beli nasi di warung nasi, harganya berapa kira-kira? Berapa, Pak? Berapa? 5.000. Nasi tok saja. Ya. 5.000. Nasi tok aja. Jo, beli nasi 5.000. Kalau dicampur dengan rendang, campur dengan ayam, campur dengan terong, campur dengan gulai ikan, apalagi kepala kakap itu, jengkol, terong, kira-kira berapa harganya? Berapa, Pak? Tergantung di mana kita makan ya, Pak. Kalau kita makan di rumah bundokan doang, mau kena 40.000 juga tuh. Apalagi di rumah makan sederhana. Awak pikir sederhana murah, rupanya makin mahal dari bundokan doang. Kena 70.000 juga itu kalau makan sendiri. Pikirlah ibu ke rumah makan sederhana, jangan coba-coba bawa uang limpul, air putih aja dapatnya sama nasi. Ya, Bu. Kolaborasi antara wajib dengan sunnah. Maka rugi kalau kita tinggalkan sunnah. Ya. Contoh sholat subuh saja. Ketika kita mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah qobliyah subuh, ini pahalanya kata Rasulullah, ya, bagai sebesar langit dan bumi ini. Masih sholat sunnah. Pahala sholat sunnah qobliyah subuh itu. Ya, maka kita biasakan sholat berjamaah di masjid. Ya, biasakan sholat jamaah di masjid. Kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Salat sunnah rawatib itu banyak, ya, ada 12 rakaat. Kerjakan qobliyah dan ba'diyah. Ini bagian dari amalan-amalan sunnah kita, gitu ya. Kemudian apalagi ibadah sunnah yang kita amalkan di pada bulan Ramadan ini? Mengakhirkan waktu makan sahur. Ini sunnah, mengakhirkan waktu makan sahur. Imsak itu setelah imsak boleh nggak kita makan? Boleh, masih boleh. Karena imsak itu artinya peringatan, masih boleh. Kapan kita mulai menahan lapar dan haus? Ketika azan berkumandang, waktu sholat subuh masuk. Rasulullah mengamalkan ini, mengakhiri makan sahurnya, mengambil keberkahan untuk dalam makan sahur. Jadi setelah imsak santai saja, biasa aja, jangan keburu-buru.
Jadi ada satu keluarga, suami istri kesiangan bangunnya. Bangun jam 4 lewat 15, jam 4 lewat 10. Imsak itu biasanya jam 4 lewat 10 ya. Jam 4 lewat 10 atau 15 itu. Karena subuh jam 4 lewat 50. Jarak antara imsak dengan subuh itu 10 menit. Istrinya bangunin suaminya, bang bangun, sudah terlambat, kita kesiangan, ntar lagi mau imsak. Melompat lakinya. Istrinya pergi ke dapur menyiapkan makanan. Suami sibuk mencari rokok. Khawatir habis makan sahur nggak merokok karena takut kesiangan, maka diambil rokok. Singkat cerita, hidangan sudah di depan mata, maka dua tangan dipungsikan. Yang satu makan sebelah kanan itu makan nasi, yang sebelah kiri menghisap rokok. Sesuap makan nasi, sesuap sehisap rokok. Nah ini cumana lah rasanya itu. Santai saja. Ya, masih imsak, mengakhirkan makan sahur. Kemudian apalagi sunnahnya, bagian dari sunnah mengawali berbuka puasa. Mengawali berbuka puasa. Kalau tadi mengakhiri makan sahur, maka disegerakan untuk berbuka puasa. Jadi ketika kita sedang dalam perjalanan, ya mungkin dari kantor, bapak mungkin mau pulang ke rumah, pulang kerja, khawatir sampai di rumah sudah buka, atau dalam perjalanan sudah azan, mau berhenti nggak bisa, macet di tengah-tengah jalan, mau ke masjid apalagi, maka segerakan berbuka. Siapkan minimal permen di dalam mobil atau di tas atau di kantong, atau air mineral untuk membatalkan puasa itu, menyegerakan, karena ini bagian dari sunnah, ya, bagian dari sunnah. Kemudian apalagi tilawatil Quran, tadarusul Quran, kita membaca Al-Quran di pada bulan Ramadan. Ini bagian dari sunnah juga, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, menghidupkan amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan. Setiap satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat pahala yang kita dapatkan. Bayangkan kalau satu hari kita selesaikan 1 juz, maka berapa huruf yang kita baca, itulah kita dapatkan pahalanya. Khairukum man ta'allamal Quran, kata Rasulullah, sebaik-baik kamu yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengamalkannya. Tadarusul Quran. Tadarusul Quran ini berasal dari bahasa tadarus, darasa yudarrisu, belajar. Kita belajar membaca Al-Quran. Tadarus itu bagian dari macam halakoh, 2 orang 3 orang, ya, yang lain, yang satu membaca, yang satu menyimak. Tapi tadarusul Quran ini bukan identik dengan Ramadan saja setidaknya. Walaupun banyak orang yang melakukan tadarus dalam Ramadan, sebenarnya kapan saja bisa. Di luar Ramadan juga kita bisa tadarusul Quran, ya. Yang satu membaca, yang lain menyimak, membenarkan apabila ada kesalahan dalam makharijul huruf. Di dalam membaca Al-Quran jangan sampai kita salah dengan membaca hurufnya, ya. Qaf dengan kaf itu beda artinya, ya. Ini makanya kita belajar Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu. Qalbun itu artinya qaf, lam, ba, artinya hati. Kalau kita baca qaf dengan kaf, kalbun, nah ini lebih lain lagi artinya, lebih berbanding lagi artinya. Kalbun itu artinya apa ya? Gunggung gitu, anjing. Nah, jadi qalbi, qalbuka, hati kamu, hati saya. Kalau kita baca kalbuka, nah ini anjing kau katanya. Nah, ini bahaya. Maka tadarusul Quran, ya, pelajari bacaan Al-Quran, jangan sampai salah membaca huruf. Nah, inilah momentum Ramadan yang setidaknya kita harus tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi ibadah sunnah yang kita kerjakan dengan keikhlasan, ya, mencari malam Lailatul Qadar. Ini juga bagian dari ibadah sunnah. Karena di dalam bulan Ramadan itu terdapat malam Lailatul Qadar. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Sesungguhnya kami menurunkan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yang mana Allah turunkan beribu-ribu malaikat, ya, yang dikawal oleh malaikat Jibril untuk menyelesaikan segala urusan-urusan kita di dunia ini. Malam Lailatul Qadar ini terdapat pada akhir 10 malam yang terakhir di Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Maka disinilah letak di mana la'allakum tattaqunnya ini, ya. Untuk menjadi golongan orang-orang bertakwa, ini adalah pilihan Allah. Pilihan Allah. Siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Siapa yang merasakan malam Lailatul Qadar itu? Ini tergantung Allah yang memilihnya. Karena ini berkaitan tentang hidayah juga, ya. Berkaitan dengan hidayah. Karena orang yang ditunjuk itulah yang diberikan hidayah oleh Allah. Enggak sembarangan. Hidayah ini tidak sembarangan diberikan oleh Allah. Rasul saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya ketika sakaratul maut. Ini urusan Allah hidayah itu, ya. Sehingga pamannya Abu Muthalib meninggal dalam keadaan belum Islam, tidak mengucapkan syahadat, ya. Jadi ini malam Lailatul Qadar ini berkaitan tentang apa yang diberikan, apa yang dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata istrinya, "Bang, aku dapat malam Lailatul Qadar." "Kenapa? Di mana kau dapatnya malam Lailatul Qadar?" "Tadi siang aku taruh air di atas kulkas, di dalam kulkas, cair. Malam air itu beku," gitu. Jadi air yang cair masuk dalam kulkas beku. Dibilang istrinya malam Lailatul Qadar. Salah. Memang kodratnya memang cair itu jadi beku kalau masuk dalam kulkas. Jadi ada hal-hal yang mungkin tidak kita sangka, yang tidak kita duga terjadi pada diri kita dengan kebaikan. Ini malam Lailatul Qadar. Maka disunahkan kita untuk iktikaf, untuk berzikir kepada Allah, ya, untuk menguatkan iman dan akidah Islam kita, untuk menguatkan iman kita menuju la'allakum tattaqun. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ibadah yang kiranya ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini dengan keimanan dan keikhlasan, ya. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah. Semuanya ini adalah merupakan bekal kita, bekal kita di dunia ini, bekal kita kumpulkan di dunia untuk menuju akhirat. Allah ciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali untuk ibadah. Jadi tugas kita di dunia ini untuk beribadah. Kumpulkan ibadah kita, kumpulkan bekal kita untuk di akhirat nantinya. Kata Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa." Maka berbekallah kamu. Sebaik-baik bekal itu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi kalau kita mau pulang kampung, bekal kita harus takwa, ya. Kita harus punya ketakwaan, ya. Ibadah kita harus sempurna, ibadah kita untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah mungkin sekelumit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan dalam ibadah kita. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah, hanya ingin mendapatkan hidayah dari Allah, agar Allah berikan kita atau Allah angkat kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ini dapat kita aplikasikan dalam amaliyah yaumiyah kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن
نقطة لم أعبأ فيها